Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5, kami mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu dari mata kuliah Ekonomi Internasional. Kami mendapatkan soal nomor 6 halaman 50 dan soal nomor 7 halaman 51. Next. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Silva Triananda, lalu ada kelompok kami yaitu Latifa Aurelian Putri AD, lalu ada Desi Fitriani, ada Dia Sandova, dan ada Tuti Awalia. Selanjutnya, untuk materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Untuk soal nomor 6 halaman 50, yaitu apa pengecualian terhadap hukum keunggulan komparatif, seberapa lazimkah hal itu? Jawaban dari kelompok kami yaitu pengecualian terhadap hukum keunggulan komparatif. Pengecualian ini terjadi jika kerugian absolut yang dimiliki oleh suatu negara pada kedua komoditi sama besarnya. Sebagai contoh, jika di Inggris 1 jam kerja dapat memproduksi 3 gandum, maka produktivitas Inggris dalam memproduksi kain dan gandum adalah setengahnya dari produktivitas Amerika. Kedua negara ini tidak akan memiliki keunggulan komparatif pada kedua komoditi tersebut, sehingga tidak akan terjadi perdagangan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena itu, diperlukan sedikit modifikasi terhadap pernyataan hukum keunggulan komparatif, yaitu sebagai berikut. Meskipun sebuah negara memiliki kerugian absolut terhadap negara lain dalam memproduksi kedua komoditi, masih terdapat pasar untuk melakukan perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak. Kecuali jika kerugian absolut salah satu negara pada kedua komoditi tersebut memiliki proporsi yang sama. Pengecualian ini jarang sekali terjadi di dunia nyata. Kalaupun terjadi, mungkin hanya bersifat kebetulan. Next, selanjutnya materi akan dibacakan oleh Tuti Awalia. Selanjutnya adalah lanjutan dari jawaban nomor 6. Terdapat pengecualian jika DTD kedua komoditas dalam hukum keunggulan kooperatif, yaitu sebesar 1:1. Melakukan impor sama dengan memproduksi sendiri, maka perdagangan tidak akan terjadi. Dengan kondisi ini, berarti perdagangan antar negara hasilnya sama dengan melakukan produksi domestik. Meski terdapat pengecualian dalam keunggulan komparatif, pengecualian tersebut masih bisa diabaikan. Antar negara masih bisa terjalin perdagangannya dengan didasari perbedaan nilai mata uang. Semakin lemah nilai mata uang suatu negara terhadap negara lain, maka komoditas yang dimiliki oleh negara itu memiliki harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan negara yang memiliki nilai mata uang yang lebih kuat, sehingga masih bisa terjadi keuntungan dalam perdagangan antar negara walaupun DTD suatu komoditas sebesar 1:1. Next akan dibacakan oleh Latifa. Desi. Selanjutnya yaitu soal nomor 7 halaman 51. Asumsikan bahwa dalam kasus B pada tabel 2.5 merujuk pada jutaan gantang gandum dan jutaan meter kain. Yang A,
Gambar pada kertas grafik batas produksi dari Amerika Serikat dan Inggris. Slide selanjutnya. Berikut merupakan contoh grafik kemungkinan produksi gandum dalam juta gantang per tahun dan kain dalam juta meter per tahun untuk Amerika Serikat dan Inggris. Dapat dilihat bahwa Amerika Serikat dapat menghasilkan 160 gandum dan 0 kain, 120 gandum dan 30 kain, 80 gandum dan 60 kain, dan seterusnya. Untuk setiap 40 gandum yang diberikan Amerika Serikat hanya dapat menghasilkan sumber daya yang cukup untuk menghasilkan tambahan 30 kain. Artinya, 40 gandum sama dengan 20 kain. Dengan demikian, biaya oportunitas dari 1 unit gandum di Amerika Serikat adalah 1 gandum sama dengan 4/3 kain. Selanjutnya, Inggris dapat menghasilkan 60 gandum dan 0 kain, 50 gandum dan 20 kain, 40 gandum dan 40 kain, dan seterusnya. Dengan demikian, Inggris bisa meningkatkan output sebesar 20 kain untuk setiap 10 gandum yang dilepaskan. Dengan demikian, biaya oportunitas gandum di Inggris adalah 1 gandum sama dengan 2 kain dan tetap konstan. Slide selanjutnya. Titik-titik yang berada di dalam atau di bawah kurva batas kemungkinan produksi tersebut melambangkan kemungkinan komposisi produksi, tetapi tidak efisien dalam arti bahwa negara tersebut masih memiliki beberapa sumber daya yang belum digunakan secara maksimal dan atau belum menggunakan teknologi terbaik yang tersedia untuk itu. Di sisi lain, titik-titik di atas batas kemungkinan produksi tidak dapat dicapai dengan sumber daya dan teknologi yang saat ini tersedia untuk negara tersebut. Kemiringan ke bawah atau negatif dari garis batas kemungkinan produksi pada gambar tersebut menunjukkan bahwa jika Amerika Serikat dan Inggris menghasilkan lebih banyak gandum, untuk ingin menghasilkan lebih banyak gandum, mereka harus melepaskan sebagian dari produksi kain mereka. Fakta bahwa batas kemungkinan produksi kedua negara berupa garis lurus mencerminkan fakta bahwa biaya oportunitas mereka konstan. Artinya, untuk setiap 1 gandum tambahan yang harus diproduksi, Amerika Serikat harus melepaskan 4/3 kain dan Inggris harus melepaskan 2 kain. Tidak peduli dari mana titik pada garis batas kemungkinan produksi negara tersebut dimulai. Selanjutnya. Berikut adalah jawaban dari pertanyaan nomor 7, poin B dan C. Poin B tadi soalnya adalah berapa harga relatif gandum, yaitu dengan menggunakan rumus PG per PK, tergantung pada Amerika Serikat atau Inggris. Dalam tabel di soal, tabel 2.5 pada kasus B, PGAS adalah 3 dan PKAS adalah 4. Jadi dihasilkan 3/4 dan PG Inggris adalah 2 dan PK Inggris adalah 1. Sehingga hasilnya adalah 2. Dan dengan begitu, harga relatif gandum dengan begitu dihasilkan keunggulan komparatif berada pada Amerika karena hasil dari perhitungan harga relatif lebih kecil. Begitupun dengan poin C, untuk harga relatif kain, Amerika Serikat menghasilkan 4/3 dan Inggris menghasilkan setengah. Sehingga keunggulan komparatif dihasilkan oleh Amerika Serikat juga. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menyampaikan materi dari
presentasi kita. Lalu ada quotes, yaitu datang bersama adalah awal, kebersamaan adalah kemajuan, dan bekerja sama adalah keberhasilan, Henry Ford. Sekian dari presentasi kelompok 5. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.